Ya, jadi kalau kalian pikir mobil keluarga 7 seater listrik murni itu bukan cuma monopoli brand China doang sekarang. Ada Korea dan ini adalah Kia Carens EV. Atau kalau di India namanya Kia Clavis. Sebelum kita mulai, kita kasih tahu dulu ya, kalau mobil ini masih prototype, belum selesai, belum dijual, belum ada harganya. Ini kayak masih preview tipis-tipis. Bahkan namanya kita belum tahu, mau Clavis atau jadi Carens EV, kita nggak tahu. Pertama-tama lihat rata, karena ini mobil listrik, biar bodinya licin mungkin, selicin mungkin. Terus enaknya ngecasnya di sini. Jadi kalau di STKLU, nggak perlu ada kabel yang melintang ke sana kemari nggak jelas. Nah, kita belum tahu berapa baterainya yang ini. Tapi kita bisa ngacu ke Kia Clavis yang ada di India. Kalau di sana, baterainya itu kapasitasnya sekitar 42 sampai 51,4 kWh. Jadi ada beberapa pilihan. Jarak tempuhnya juga macam-macam lah. Ada yang 404 km, ada yang 490 km. Lagi-lagi itu pilihan. Nah, kalau ngecasnya dia pakai colokan jenis Type 2 CCS2. Jadi kalau misalnya ini ngecas, kita nggak perlu pakai adapter. Terus kalau ngecas dari 10 ke 100% dia kira-kira 4 jam kalau pakai wall charger atau wall box yang 11 kW. Dia masing-masing gitu. Tapi kalau pakai DC fast charger dia bisa 100 kW. Alias dari 10 ke 80% cukup 39 menit aja. Kita tutup. Dan dari penampilan mobil ini nggak beda banyak sama Carens yang bensin kecuali dari bagian grill. Lampu sama, kap mesin sama, spakbor sama, pelek model aero ya. Dia kira-kira ukurannya mungkin sekitar 17 inci ya. Benar 17 inci. Dan karena ini masih spek India, prototype, dia pakai ban wanderer yang mungkin cukup asing. Di sini spion juga masih sama dan ini berarti kalau si Kia Carens EV ini jadi, dia adalah satu dari sekian mobil yang ada pilihan bensinnya, bensin murni ya, dan ada pilihan mobil listrik murninya. Nggak ada hybrid, plug-in hybrid. Kalau di sini jadi antara bensin atau EV kalau jadi. Dan dengar-dengar mobil ini bakal dirakit di Indonesia di pabriknya Hyundai Motor Group. Ya, jangan lupa Kia dan Hyundai itu satu. Bahkan saking kagetnya kita di acara ini ada kembarannya mobil ini dari Hyundai, namanya Hyundai Neira. Mirip banget, cuma ganti logo aja. Jadi bayangin Avanza Xenia tapi Korea. Kalian lihat sendiri kan, penampilan bener-bener nggak ada bedanya antara si Carens EV dengan Carens yang biasanya. Suara buka tutup pintunya juga sama. Terus ini bukan terus beneran, ini cuma hiasan doang, jadi nggak bisa dikasih beban muatan. Lampu belakang sama, dan mobil yang ini kayaknya beneran Carens EV karena ada tulisannya EV, sebelah situ ada Carens. Kita iseng buka ya, pengen lihat aja kayak gimana. Untung nggak dikunci. Ruang bagasi kayaknya kurang lebih sama ya. Kita buka di sini, masih ada kantong tambahan. Dan untuk ngelipat joknya juga masih sama. Set. Iya, kalau kita lihat di sini dia ada speaker, ada lampu. Dan kalau sebelah sini ada cantelan. Dan mumpung kita di belakang, kita bisa masuk ke dalam buat ngelihat kalau paling nggak di sini di baris ketiga kita bisa lihat ada USB Type-C buat penumpang ngecas gadgetnya. Di sebelah kiri mobil, dan di sebelah kanannya juga ada, kanan kiri. Jadi penumpang baris ketiga masih dimanjakan sama beberapa kenyamanan kayak ngecas, dan juga dapat ventilasi AC di bagian atasnya. Kita tarik joknya, dan ada cup holder dan kantong kecil di balik sini. Oke ya. Dan coba kita cek apa dia punya ban serep. Kita bakal ngolong lagi. Ada. Ada, dia pelek kaleng dan modelnya itu space saver ya. Jadi baik lagi gue selalu bilang mobil sekarang itu banyak yang udah meninggalkan ban serep karena alasan bobot di dompet, maksudnya biar hemat ongkos gitu kan. Tapi kalau masih ada space saver kayak gini, minimal kita aman kalau misalnya ada apa-apa di jalan, amit-amit ya. Kita masuk ke bagian dalam.
Di dalam kurang lebih sama aja kayak yang bukan bertenaga listrik, tapi memang ada beberapa penyesuaian karena yang ini EV. Pertama, pedal shift. Dia bukan buat ganti gigi, tapi dia buat ngatur regennya level 0, 1, 2, 3, dan auto. Nah, lanjut lagi, buat nyalain mesinnya itu di sebelah kanan setir. Sama kayak mungkin kayak Palisade, Ioniq gitu-gitu. Sebelah kanan setir termasuk buat PRNA-nya juga sama. Nah, lanjut lagi, layar tengah, instrumen, plastik, trim di sini, joknya itu kurang lebih sama kayak apa yang kita dapat di Cairns biasa yang pakai bahan bakar minyak. Terus di atas ada bolongan gede atau coakan gede gitu ya. Kayaknya karena mobil ini punya panoramic sunroof. Tapi sorry kita nggak bisa buka karena kita nggak pegang kuncinya ya. Oke, lanjut lagi. Setir, tilt teleskopik. Oke. Terus dia juga udah punya ADAS yang kalau misalnya di Hyundai bilangnya Hyundai Smart Sense gitu ya. Atau mungkin ini kayak ADAS biasa gitu. Dan jok supirnya dia elektrik tapi manual juga. Jadi buat maju mundur, rebah tegak itu elektrik, tapi kalau buat ngatur ketinggian dia masih manual. Kombinasi yang cukup unik ya. Nah, di tengah sini kita bisa lihat ada macam-macam tombol fisik. Cuma dua sih, volume sama tune power, dan ini mungkin touch panel buat AC-nya gitu ya. Ke bawah ada port USB 2 biji, USB-A, USB-C sama power outlet 12 volt. Di bawahnya ada wireless charger, cukup bagus. Dan di sini ada tombol fisik, bagus. Buat ventilated seat, terus ada buat sensor parkir, hill descent control, auto brake hold, sama ada buat kamera 360 derajat, which is bagus. Di belakangnya ada common compartment yang buat jadi cup holder juga. Kantong kecil, dan karena dia nggak ada transmisi tunnel, di sini bisa jadi kantong buat nyimpan barang-barang. Laci, oke. Dan kita berasumsi dia pakai sistem atau operating system yang sama kayak sih Kia Carens yang bukan bertenaga listrik. Harusnya sama. Speakernya Bose, bagus juga. Dan di spion bagian tengah sini dia ada tombol buat towing mode biar mobil listrik ini bisa di towing atau diderek gitu, entah pakai flatbed atau touring, nggak tahu. Tapi intinya ada towing mode sama ada tombol Kia Connect. Oke, posisi duduk agak kayak crossover atau SUV. Jadi kurang lebih bagian dalam sama kayak Carens yang kalian kenal, yang facelift. Tapi emang ada baru penyesuaian buat yang tenaga listrik ini. Kita lihat ke belakang. Sekarang baris tengahnya, jadi pastinya dia bisa di recline ya. Jadi kalau misalnya pengen rebahan, bisa kiri kanan dan cukup rebah. Terus bisa juga digeser-geser. Jadi perkara ruang kaki, ini bisa dililan aja kalau misalnya ada orang di belakang. Ada armrest, kita turunin. Tapi nggak ada cup holder, cuma ada armrest ya. Dan ruangan mobil ini biarpun kelihatannya nggak gede-gede amat, tapi bagus. Tinggi gue, ntar kita tegakin dulu. Kita set, ayo. Nah, ini bagus, tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga oke. Dan di tengah sini ada buat ngatur fan speednya, tapi cuma fan speed doang yang nggak ada temperatur. Oke lah. Dan dia AC-nya dari baris depan, tengah, belakang ada semua nih di plafon ya. Dan di sini dia ada meja. Nah, lumayan buat naro di Ambon gitu ya. Terus ada kantong juga buat naro HP kalau mau. Tapi cuma di sini doang, karena di sini adalah penjernih udara. Kayak di Hyundai Creta gitu ya. Tapi ini kok segede bagong ya? Ya paling udara bersih, tapi mungkin bisa lebih compact gitu. Atau mungkin yang kecil performanya nggak optimal. Siapa yang tahu? Nah, kalau kita lanjut, kita bisa lihat ke bagian tengah bawah sini. Ada 2 port USB Type-C. Tambah satu lagi, ini yang gue suka di mobil modern kebanyakan ya. Colokan listrik, alat colokan yang di rumah-rumah, dia tinggal nggak perlu adapter, colok aja dan kita bisa langsung ngecas apapun yang kita bawa, HP, laptop gitu-gitu, semuanya bisa. Bagus sih. Sekarang mungkin kita lihat di bagian belakangnya ada apa. Jadi sekalian aja kita giniin ya. Langsung ke belakang. Kalau kelihatannya sih ini harusnya buat anak kecil aja karena dengkul gua mentok, tapi mungkin baik lagi, mungkin tengah bisa digeser. Kita coba. Ya buat sebentar banget nggak apa-apa, tapi kalau lama-lama nggak juga, tapi kurang kepala oke. Dan seperti gue bilang, ada colokan casan, ada cup holder, dan masih ada AC. Sama kayak Carens yang biasa. Oke, jadi itu dia video kita tentang si Kia Carens EV ini. Kesimpulannya nggak tahu karena belum dijual juga, masih prototype, dan harganya juga kita nggak tahu berapa. Kalau emang mobil ini bakal dibikin di sini, dan apakah jadi ada kembarannya dari Hyundai, si Hyundai Nera itu.
Ya tergantung. Kalau misalnya Hyundai Kia gitu ya, pengen dulu strategi Toyota Daihatsu kan ada Avanza Xenia, Rasterios, Rocky Race gitu-gitu dengan mobil kembar buat bagi-bagi ongkos produksi. Kenapa enggak? Ada Hyundai Nera, terus ada Kia Carens EV atau Kia Klavis gitu ya. Kenapa enggak gitu loh, selama bisa memberi keuntungan bagi kedua merek Korea tersebut. Karena baik lagi, orang yang beli 7-seater EV kayak gini, pasti sensitif banget soal harga. Beneran. Kalau misalnya harga ini kayak 300,500 mungkin ya, atau 400 kecil gitu, mungkin masih oke gitu kan. Apalagi kalau misalnya Hyundai sama Kia masih bisa profit dari mobil kayak gini. Cuma kalau misalnya harga udah di atas itu, nggak tahu sih ya. Ya kita lihat aja gimana strategi kedua merek Korea ini nanti, terutama Kia, dalam menjual atau memproduksi si Kia Carens EV ini. Kita lihat aja nanti. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe untuk produk-produk di Gias 2026 dari Auto Reflex.